Ya, sahabat Julibon, ini ada sancang yang saya beli bibit stekannya. Saya tanam langsung di tanah. Ini saya budidayakan di rumah teman-teman. Jadi di sini saya mau berbagi tips membuat bonsai sancang meliuk atau sancang mame meliuk. Ya, jadi setelah beberapa hari ini tidak sempat kita buat konten teman-teman, karena memang ada beberapa halangan, kendala, sehingga tidak sempat membuat konten, baik berburu bonsai di alam maupun sekedar membuat bonsai sebagai teman ngopi. Nah, jadi di sini saya sudah program satu perantingan atau satu rantingnya teman-teman. Saya buat meliuk. Nah, ini dia teman-teman. Sebentar ya, ini dia. Ini cabangnya saya buat meliuk seperti ini. Awalnya saya wiring dengan kawat, kemudian saat sudah keras saya lepaskan kawatnya, dan hasilnya ini. Ini dia teman-teman. Nah, kenapa saya program liukannya langsung di batang? Agar pertumbuhannya lebih cepat teman-teman. Saat batangnya sudah besar sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, nanti kita potong cabang ini, kita stek teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita program akar. Nah, ini salah satu tips membuat sancang meliuk versi saya teman-teman. Ya teman-teman, jadi tahapan meliuk ini saya buat dengan proses wiring. Jadi kenapa saya wiring perantingannya langsung di batang? Agar nanti pertumbuhannya lebih cepat. Saat batangnya sudah atau cabang ini sudah besar sesuai keinginan, ini langsung kita potong, stek, dan lanjutnya kita program akar teman-teman. Oke, kita akan cek bahan yang masih menggunakan kawat atau masih dalam tahapan wiring. Ya, ini daun yang tumbuh di posisi ground ini teman-teman. Ini bukan saya ground ya, lebih tepatnya saya tanam sebagai bibit teman-teman. Karena memang sebagaimana kita ketahui, sancang tidak ada di alam kita, atau sancang Premna microphylla tidak ada di alam kita teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu yang masih tahapan wiring teman-teman. Nah, ini dia. Ini masih dalam tahapan wiring. Kenapa saya wiring langsung di cabang yang sedang saya tanam ini? Kenapa tidak di wiring seperti dibuat bonsai pada umumnya, di stek dulu baru di wiring? Karena menurut saya atau dari pengalaman saya buat, posisi seperti ini lebih cepat pembesaran cabang atau yang akan kita jadikan batang ini teman-teman. Nah, di bawahnya ini sudah selesai tahapan wiring. Nah, ya teman-teman, seperti yang terlihat, ini ukuran batangnya atau ukuran cabangnya lebih cepat pembesaran, karena nutrisi atau unsur hara yang kita tanam di tanah langsung lebih banyak ketimbang kita buat wiring atau meliuk di dalam pot. Dikarenakan unsur hara yang ada di dalam pot atau polybag itu terbatas.
Nanti akan saya buat 2 bahan dari tahapan wiring ini teman-teman. Ya, dapat terlihat teman-teman. Jadi nanti di sini akan saya potong, saya jadikan stekan. Nah, posisi meliuknya sudah dapat, tinggal kita program akar. Ini lebih cepat tahapannya ketimbang kita stek rantingnya kemudian kita buat meliuk. Itu kadang-kadang kendalanya stuck, pertumbuhannya stuck teman-teman. Jadi batangnya tidak mau membesar. Ini kita jadikan 2 bahan nanti teman-teman. Yang di atas ini 1 bahan, yang di bawah ini 1 bahan sancang meliuk. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, stuck pertumbuhan kalau kita tanam langsung stekannya kita buat meliuk, itu terjadi stuck. Seperti apa contohnya teman-teman? Seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi perantingan ini tidak mau membesar lagi, dikarenakan yang pertama kita telat melepaskan kawat. Nah, kalau stekan sancang kita buat meliuk, umumnya atau rata-rata terjadi bahannya seperti ini teman-teman. Pertumbuhannya terhambat karena yang pertama unsur hara terbatas kalau medianya polybag atau pot. Yang kedua, kadang-kadang kita telat melepaskan kawat sehingga seperti ini yang terjadi teman-teman. Nah, di sini juga saya melakukan eksperimen, yaitu penggabungan cabang. Nah, ini dia teman-teman. Jadi cabang ini menempel di cabang yang satunya lagi. Nah, ini hasil eksperimen yang saya buat. Artinya kita bisa membuat bonsai sancang penempelan cabang seperti ini untuk tampilannya lebih menarik. Jadi di sini ada eksperimen saya satu di bahan sancang yang saya tanam di tanah. Tujuannya katakanlah 3 atau 5 tahun lagi kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, hasil eksperimen saya. Mungkin sekarang terlihat sangat jelek teman-teman. Kenapa? Karena perantingannya ini seperti ini. Saya buat menempel seperti ini. Tapi kalau kita tunggu hasilnya 3 atau 5 tahun lagi ke depan, mungkin akan terlihat hasilnya lebih indah teman-teman. Ya, jadi membuat bonsai itu tidak serta-merta dalam waktu 1 tahun langsung jadi bonsai. Perlu kita ketahui sama-sama bahwa membuat bonsai butuh waktu yang sangat lama. Sehingga itulah yang menyebabkan harga bonsai bisa dari jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta teman-teman. Oke, itu dia cerita singkat dari saya, tips membuat bonsai sancang meliuk ukuran mame, atau tips membuat bonsai sancang meliuk versi saya teman-teman. Sahabat Julibon, salam kopi pahit.